Seorang mahasiswa yang sedang mengikuti program studi S3 di salah satu perguruan tinggi di Makassar ditangkap usai melecehkan seorang mahasiswi di salah satu indekos di Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku mengancam menyebarkan foto syur korban jika tak menuruti keinginannya. Ade diperiksa petugas unit perlindungan perempuan dan anak PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan S3 di sebuah perguruan tinggi di Makassar ini diduga melecehkan mahasiswi AZ 18 tahun. Pria 26 tahun ini ditangkap polisi saat berencana kabur menuju Bandara Sultan Hasanuddin usai beraksi di sebuah indekos di Kelurahan Samata, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku berdalih suka sama suka dengan korban. Tetapi pelaku mengancam akan menyebarkan foto syur korban di media sosial jika menolak memenuhi hasratnya. Jadi modus pencabulannya itu awalnya pelaku memegang tangan korban, kemudian memeluk korban, lalu melakukan pegangan terhadap organ vital korban. Berdasarkan keterangan korban dan sejumlah alat bukti, Ade telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, Ainus melaporkan. Pemirsa, 4 pemuda yang nekat menculik dan menganiaya seorang remaja diciduk polisi di Trenggalek, Jawa Timur. Aksi penculikan sendiri dipicu ulah korban yang diduga melakukan aksi pelemparan kafe yang dijaga para tersangka. Empat tersangka, WF 19 tahun, FN 18 tahun, MR 23 tahun, dan DB 24 tahun digelandang polisi karena menculik dan menganiaya seorang remaja di Trenggalek, Jawa Timur. Aksi penculikan dan penganiayaan ini terjadi pada pertengahan Maret lalu. Saat kejadian, korban yang tengah mengendarai sepeda motor bersama rekannya Dadang lalu dibawa ke 4 pelaku. Korban sempat diinterogasi terkait aksi pelemparan kafe. Karena tidak mengaku, para tersangka akhirnya menganiaya secara beramai-ramai. Usai menganiaya, para pelaku sempat berpindah-pindah tempat hingga akhirnya dibekuk di wilayah Tuban. Motifnya dikarenakan korban disangka oleh para pelaku ini melempar benda ke salah satu warung atau rumah. Kemudian para tersangka ini menuduh korban, menginterogasi apakah korban melakukan tindakan tersebut. Akhirnya tidak mengaku, dilakukan kekerasan oleh para tersangka. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kekerasan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus, Ainus melaporkan. Pemirsa, sebuah bangunan indekos yang terdiri dari 19 kamar hangus dilalap api di kawasan padat penduduk Setiabudi, Jakarta Selatan. Diduga api berasal dari kompor listrik yang mengalami hubungan pendek arus listrik. Api dengan cepat melalap bangunan indekos yang terdiri dari 19 kamar di Jalan Genteng Hijau Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Warga yang panik berupaya mengevakuasi barang berharga dan dokumen penting. Petugas yang tiba juga segera berjibaku memadamkan api. Namun karena sempitnya akses sempat membuat petugas kesulitan. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik kompor listrik dari salah satu kamar indekos. Namun karena banyaknya bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan. Disebabkan oleh masak, di atas masak untuk makan sahur. Jadi kendalanya di mana saya kurang pasti, karena dapat info dari yang sebelahnya katanya dari kompor listrik, itu yang membahayakan itu. Nah tadi jadi percikan-percikan api itu terjadi jam 3. Kebakaran juga terjadi di Medan, Sumatera Utara dan menghanguskan rumah bernuansa pink di Jalan Sehat, Medan Sunggal. Kebakaran juga menyebabkan bagian depan satu unit mobil yang berada di garasi hangus. Petugas terpaksa merusak pagar besi agar mobil dapat diselamatkan. Diduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Dari Jakarta dan Medan, Sumatera Utara, tim Ainus melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, pembagian zakat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Ribuan warga yang hadir tak hanya saling dorong, hingga beberapa orang pingsan terinjak-injak.
Kericuan terjadi saat ribuan warga yang sebagian besar terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak mengantri pembagian zakat di seorang pengusaha sukses Haji Amboruka di Jalan Mairo, Kecamatan Makassar, Sulawesi Selatan. Pembagian zakat yang awalnya tertib berubah ricuh saat warga saling dorong untuk maju ke depan karena tak sabar. Akibatnya anak-anak yang ikut dalam antrian ikut terjepit serta beberapa warga yang antri terjatuh hingga terinjak-injak dan pingsan. Warga pingsan langsung dibawa petugas ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan. Akibat insiden kericuhan di tengah penyaluran zakat tersebut, pembagian terpaksa dihentikan untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Kemudian penyaluran kembali dilanjutkan setelah situasi mulai kondusif. Warga bersedia berlaku tertib saat pembagian. Berapa itu masing-masing berapa warga dapat berapa banyak? 50. Ini banyak tadi warganya ada sampai ribuan atau seperti apa? Bagian zakat mal atau zakat harta tersebut digelar oleh saudagar asal Makassar Haji Amboruka yang sukses sebagai pengusaha di Papua. Ribuan warga ini masing-masing mendapatkan dengan nominal Rp50.000 untuk orang dewasa dan Rp20.000 untuk anak-anak. Pembagian diperuntukkan untuk para pengemudi becak motor, tukang becak, dan ibu-ibu serta anak kurang mampu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan. Sementara ratusan warga Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, antre rebutan beras gratis di Pasar Soreang dan Komplek Pemkab Bandung. Operasi pasar dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat. Ratusan warga saling berdesakan berebutan untuk mendapatkan beras gratis di salah satu kios di Pasar Soreang, Kabupaten Bandung. Sebanyak 40 paket beras seberat 5 kg dibagikan gratis kepada warga. Sementara sebanyak 400 paket berisi 5 kg beras seharga Rp53.000 juga dibagikan di operasi pasar beras di Pemkab Bandung. Beras gratis ini dibagikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Beli berapa? Beli 40. 40 tadi? 40 bal. Per balnya 5 kilo jadi 2 kintal, Pak. rebutan tadi ya? Ya. Operasi pasar ini terus dilakukan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus stabilitas stok dan harga sembako jelang Lebaran. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan Ainus melaporkan. Ditinggal tidur pulas uang dan ponsel milik pedagang pisang di Pasar Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, Raib digasak pencuri. Aksi pelaku terekam CCTV di lapak milik korban. Dari rekaman kamera pengawas, lihat seorang pria menyasar sebuah lapak di Pasar Krian, Sidoarjo. Dengan santainya ia masuk ke dalam lapak ketika pemiliknya yakni Sriatun tengah tertidur pulas. Hanya hitungan detik, pelaku langsung menggasak uang hasil jualan pisang dan 1 unit HP milik korban yang disimpan di dalam tas. Terlihat pelaku langsung menuju tempat penyimpanan uang saat melihat korban tertidur. Aksi pencurian ini baru diketahui korban pada pagi harinya setelah melihat kondisi tasnya kosong. Akibat peristiwa ini, korban alami kerugian hingga jutaan rupiah dan sudah melaporkan ke kantor polisi. Itu, untuk cetrok dulu, untuk HP, ya paling hampir 1.500. Ya, kini kasus pencurian masih dalam proses penyelidikan polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta melaporkan. Ratusan warga merangsek toko penjual minuman keras yang nekat berjualan selama Ramadan di Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga yang geram lalu mengeluarkan puluhan dus minuman keras yang tersimpan di bagian belakang lalu membakarnya. Selain dianggap tidak menghormati bulan suci Ramadan, emosi warga juga dipicu penjaga toko yang menjual miras ke anak SD berusia 11 tahun. Saat penggerebekan, 2 karyawan yang berjaga segera melarikan diri dari toko. Yang barang pecah dipecah-pecahin di tempat, itu yang nggak bisa dipecah, makanya dibawa pada dibakar-bakarin gitu dari lapangan. Berarti warga geram apa gimana sih Mas? Sama tahu warga itu geram apa gimana? Ya intinya mungkin kayak gitu deh, geram. Pertama kan ya namanya barang begituan, kedua bulan puasa aja. Sementara di kawasan Makassar, Jakarta Timur, petugas gabungan merazia kios penjual miras di Jalan Pintu 2 Taman Mini. Razia dilakukan karena kafe nekat menjual miras selama Ramadan. Selain razia miras, petugas juga mengamankan 4 PMKS yang terdiri dari pengamen dan manusia badut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Akibat ugal-ugalan, 3 remaja putri berboncengan sepeda motor menghantam pemotor lain dari arah berlawanan di Grobogan, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan yang terekam kamera CCTV, korban alami luka-luka hingga kritis. Detik-detik 2 buah sepeda motor bertabrakan cukup keras di perempatan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah Selasa malam saat pelaksanaan sholat tarawih terekam CCTV. Nampak sebuah sepeda motor besar dikendarai 3 orang remaja perempuan, melaju sangat kencang dari arah selatan. Bahkan mereka tak mengurangi kecepatan meski sudah berada di perempatan jalan raya yang cukup padat dan ramai. Hingga akhirnya sepeda motor besar tersebut menghantam sepeda motor lain dari arah barat yang dikendarai seorang pemuda. Benturan keras kedua sepeda motor menyebabkan korban pemuda terseret sejauh 10 meter, sementara ketiga remaja putri terpental dan terseret ke bahu jalan sejauh 15 meter. Dan kini ketiganya dalam kondisi kritis. Kemarin cuma 2 korban. 2? Yang satu boncengan berapa orang tadi? 3 orang kan ini. Cewek-cewek tadi? Informasinya cewek dari arah mana tadi? Dari selatan kan. Selatan. Kenceng? Kenceng kayak setan yang cerita tadi. Katanya habis tukaran. Yang diselip habis tukaran katanya. Terus yang satunya dari arah mana tadi? Dari barat. Polisi yang tiba di lokasi kemudian melakukan olah TKP dan mengumpulkan sejumlah informasi dari beberapa saksi. CCTV dan 2 sepeda motor korban diamankan polisi ke kantor Laka Lantas Polres Grobogan, Jawa Tengah guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan.